Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabilatul Husna, NIM 14. Saya dari PGMIA semester 5. Di sini saya akan menyampaikan materi akidah akhlak tentang kalimat thayyibah subhanallah. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran akidah akhlak MISD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Bagaimana hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, semangat. Oke, semangat semuanya ya. Yes. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua, Bu. Oh iya, kalau gitu alhamdulillah kalau berangkat semua. Nah, selanjutnya, ketika kalian memandang sesuatu yang menakjubkan atau indah, nah biasanya itu kalimat apa yang kalian ucapkan? Nah, tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, selanjutnya, kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Iya. Terus? Kalau apa ya ceritanya ya. Nah, tahu ini apa kira-kira? Ini gambarnya? Pantai. Iya, pantai. Ini gambar pegunungan. Yang ini gambar pantai. Nah, bagaimana kalian ketika melihat pemandangan seperti pegunungan, pantai, perasaannya bagaimana? Senang, Ya, happy. senang. Selain itu, ketika kalian melihat sesuatu yang menyenangkan, menakjubkan, selain alam semesta, terus ciptaan Allah, itu kalimat apa yang tepat untuk diucapkan ketika melihat pemandangan tersebut? Seperti kalimat thayyibah apa, bacaan kalimat apa yang tepat? Biasanya ada yang tahu? Apa, Bu? Nah, ketika kalian melihat pemandangan yang indah, terus sesuatu yang menakjubkan, itu kalian mengucapkan kalimat bacaan subhanallah. Nah, subhanallah itu artinya maha suci Allah. Nah, terus kalimat subhanallah itu disebut juga kalimat tasbih. Ya. Kalimat tasbih itu kita dapat mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertasbih kita dapat mengetahui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya atau kekuatan. Terus saya jelaskan mana saja waktu yang tepat ketika mengucapkan bacaan kalimat thayyibah subhanallah. Yang pertama itu ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, terus seperti alam semesta ciptaan Allah, terus ciptaan Allah juga itu kan
selain alam semesta ada manusia. Biasanya kalian juga mengagumi seseorang. Kadang ada yang cantik, yang tampan, ya kan? Ya kan? Nah, terus yang kedua itu berzikir sudah sholat. Biasanya kalau ketika kalian setelah sholat itu kan berzikir, mengucapkan bacaan subhanallah, ya kan? Nah, sampai 100 kali biasanya, ya kan? Terus selanjutnya melihat suatu kejadian yang mengagumkan atau yang menakjubkan. Yang selanjutnya ketika mendengar suatu kejadian yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa itu kayak seperti mukjizat Nabi, terus ramalan. Dan terakhir mengingatkan imam ketika dalam sholat itu lupa bacaan sholat atau gerakan sholat sebagai makmum laki-laki biasanya. Udah pada tahu itu semua kan? Selanjutnya faedah atau manfaat bacaan subhanallah. Faedahnya itu yang pertama memberikan pahala yang besar di sisi Allah. Yang kedua sebagai sadarkan dari gangguan dan juga kesulitan. Yang ketiga, seseorang yang sekali membaca bacaan tasbih atau kalimat subhanallah tadi itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Yang keempat, dapat menghapuskan segala dosa jika dibaca untuk berzikir sehari 100 kali. Yang kelima, sebagai bekal yang paling baik di akhirat. Selanjutnya coba disimak dulu materinya ini. Dari yang waktu mengucapkan kalimat thayyibah sama manfaatnya. Kira-kira 2 menit tidak apa-apa. Sudah selesai? Nah, gimana? Tanya. Iya. Yang mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa bacaan atau dalam sholat bagi makmum lagi itu katanya mengucapkan subhanallah gitu ya Bu? Iya, lebih itu yang makmumnya mengeraskan suaranya dengan membaca bacaan subhanallah agar imamnya itu terdengar ketika imamnya lupa, misalnya lupa gerakan sholat atau bacaan sholatnya ada yang salah. Sudah, ada yang ditanyakan lagi? Ya. Oke. Selanjutnya maju satu-satu ya. Siapa dulu yang mau maju? Iya. Ayo. Tidak apa-apa. Iya. Nah, selanjutnya nanti ini menempelkan mana waktu yang tepat membaca bacaan tasbih sama manfaat
manfaat dari bacaan tasbih. Ditempelkan mana jawaban yang tepat untuk yang sebelah sini sama manfaatnya. Kira-kira yang mana? Yang satu, yang terakhir. Ya, kita kembali ke tempat. Nah, kita koreksi terlebih dahulu. Untuk yang sebelah sini dulu, waktu yang tepat membaca bacaan tasbih. Nah, ini yang pertama ada melihat atau menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Benar atau tidak? Benar. Ya. Selanjutnya yang kedua ada melihat suatu kejadian yang mengagumkan dan menakjubkan. Benar atau tidak? Benar. Ya. Yang ketiga berzikir sesudah sholat fardu. Benar atau tidak? Benar. Nah, selanjutnya kita ke manfaat dari bacaan tasbih. Yang pertama ada sebagai bekal yang paling baik di akhirat. Benar atau tidak? Benar. Nah, yang kedua ada sebagai sarana untuk menghindarkan gangguan dan kesulitan dari yang tidak disukai. Benar atau tidak? Benar. Ya, kita apresiasi dulu, kasih tepuk tangan. Selanjutnya yang satu, kayaknya bisa maju. Nah, bisa kembali. Sekarang kita koreksi bersama. Nah, ini selanjutnya ada dari sini dulu, waktu yang tepat membaca bacaan tasbih. Ketika mendengar kejadian yang luar biasa. Nah, ini benar atau salah? Benar. Ya. Selanjutnya ada mengingatkan imam dalam sholat berupa gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Benar? Nah, selanjutnya manfaat dari bacaan tasbih. Di sini ada memberikan pahala yang besar di sisi Allah. Benar atau salah? Benar. Ya. Terus seseorang yang sekali membaca tasbih maka akan memperoleh 10 kebaikan. Benar atau salah? Benar. Yang terakhir ada dapat menghapuskan segala dosa apabila dibaca 100 kali untuk berzikir. Benar atau salah? Benar. Ya, semuanya sudah benar. Tepuk tangan semuanya. Nah, sudah bisa semuanya ya? Iya.
Jadi ketika kita biasanya kalau melihat sesuatu yang indah, menakjubkan, mengagumkan, entah itu seperti alam semesta, contohnya kayak tadi pemandangan pegunungan, pantai, entah itu taman atau ciptaan Allah berupa manusia yang cantik dan juga yang tampan, kita mengucapkan bacaan Subhanallah sebagai keagungan kita, intinya sebagai keagungan jadi Subhanallah itu kita ucapkan untuk mengagumi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dengan membaca kalimat Subhanallah tadi. Nah, selanjutnya apa saja tadi waktu yang tepat dalam membaca bacaan tasbih? Yang pertama ada apa? Melihat atau menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah. Ya, yang kedua, berzikir sesudah sholat fardu. Yang ketiga, melihat sesuatu kejadian yang mengagumkan dan menakjubkan. Yang keempat, ketika mendengar kejadian luar biasa. Dan yang kelima, mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Nah, untuk waktu yang tepat baca bacaan tasbih udah tahu ya. Nah, selanjutnya manfaat dari bacaan tasbih, apa saja manfaatnya? Memberikan pahala yang besar di sisi Allah, sebagai sarana untuk menghindarkan gangguan dan kesulitan dari yang tidak disukai. Yang ketiga, seseorang yang sekali membaca tasbih maka akan memperoleh 10 kebaikan. Yang keempat, dapat menghapuskan segala dosa apabila dibaca 100 kali. Yang kelima, sebagai bekal yang paling baik di akhirat. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini selesai, sampai sini dulu. Nah, harus lebih semangat lagi, terus banyak belajar di rumah, banyak membaca ya. Nah, terus sekian dari saya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama.